Apa kabar pemirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya Nandita Eriska. Pimpinan DPR RI menerima 2 nama calon Hakim Agung ad hoc bidang hubungan industrial. Selanjutnya Komisi 3 DPR akan menggelar proses uji kelayakan dan kepatutan untuk menghasilkan hakim yang berkualitas dan memiliki integritas dalam penegakan hukum di Indonesia. Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto didampingi anggota Komisi 3 Arsul Sani mengadakan rapat konsultasi dengan pimpinan Komisi Yudisial Aidul Fitri Syada Azhari beserta jajarannya dalam rangka penyerahan nama calon hakim ad hoc hubungan industrial di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ditemui usai rapat konsultasi, Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengatakan DPR akan segera memproses rangkaian seleksi calon hakim agung sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Agus menjelaskan proses selanjutnya akan dilimpahkan kepada Komisi 3 DPR yang memang membidangi masalah hukum. 2 calon hakim agung hubungan industrial yang diajukan adalah Juanda Pangaribuan dari unsur Serikat Pekerja dan Sugeng Santoso dari unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo. Komisi 3 untuk melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan. Selanjutnya kita lihat hasilnya, nanti tentunya dalam beberapa waktu pasti akan memberikan hasilnya, setujuan di tingkat paripurna tingkat 2. Anggota Komisi 3 DPR Arsul Sani mengatakan para calon hakim agung akan melewati serangkaian uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR. Dengan proses seleksi yang ketat diharapkan dapat menghasilkan hakim yang layak secara kualitas dan integritas. Terkait rancangan undang-undang tentang jabatan hakim yang baru-baru ini disahkan sebagai usul inisiatif DPR, Arsul mengatakan rancangan undang-undang tersebut nantinya akan mempengaruhi proses seleksi dan memperkuat peran Komisi Yudisial dalam menentukan layak tidaknya para calon hakim agung yang diajukan. RUU jabatan hakim itu kan memang inisiatif DPR, itu terpisah. Tapi kalau RUU itu nanti sudah menjadi undang-undang, tentu ketentuan-ketentuannya akan mempengaruhi proses-proses seleksi yang dilakukan oleh KY terhadap calon hakim agung. Siva dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Meski bangunan fisik dan alat-alat kesehatan sudah tersedia, namun hingga saat ini Rumah Sakit Umum Daerah Pratama Lombok Barat belum juga beroperasi. Hal ini menjadi keprihatinan tim Komisi 9 DPR RI saat melakukan kunjungan spesifik ke Provinsi Nusa Tenggara Barat baru-baru ini. Ditemui dalam rangkaian kunjungan spesifik ke Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat baru-baru ini, anggota Komisi 9 Ali Maher mengatakan belum beroperasinya RSUD Pratama Lombok Barat disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya kurang sumber daya manusia yang kompeten dan kurangnya ketersediaan energi listrik yang sangat dibutuhkan untuk menjalankan peralatan medis. Dalam diskusi dengan pemerintah daerah, Dinas Kesehatan Lombok Barat BPJS Kesehatan, serta Kepala Rumah Sakit Awet Muda Narmada dan Rumah Sakit Patut Paju yang berada di Kota Mataram, anggota Komisi 9 DPR juga menanyakan mengenai alat-alat kesehatan yang sudah ada, juga mengenai tempat dan SDM tenaga kesehatan yang belum tersedia. Sampai hari ini memang belum beroperasi. Tapi kalau saya lihat di sini secara fisik dia sudah siap dan sudah cukup semuanya. Bahkan alkes-alkes yang telah kita upayakan itu sudah hadir, sudah datang di sini. Nah, cuman kendalanya satu, tadi sempat saya tanyakan juga, kita perdebatkan juga, mungkin nggak alat-alat itu begitu datang, kesiapan dari tenaga medis yang akan mengoperasionalkan dan tempat untuk alat itu. Karena alat ini harus disesuaikan dengan tempat, mungkin listriknya, mungkin kebersihannya dan sanitarinya, kira-kira begitu. Terkait keinginan menaikkan kelas RSUD dari kelas tipe D menjadi kelas tipe C, anggota Komisi 9 Irgan Hairul Mahfiz berharap agar RSUD tersebut beroperasional terlebih dahulu. Jika sudah beroperasi, melayani masyarakat baru berpikir untuk mengajukan peningkatan kelas rumah sakit. Rumah sakit ini belum operasional secara maksimal. Oleh karenanya, ketika ada keinginan ketika kita mendapatkan penjelasan dari pihak rumah sakit, mereka mau mengembangkannya menjadi rumah sakit kelas C, tipe C, ya tentu saja kita lakukan evaluasi ya, karena kita berharap mereka tetap konsisten dulu dengan rumah sakit tipe D karena belum operasional, ya alatnya juga belum terinstall, ya apakah kemudian juga tenaga kesehatannya juga mendukung. Dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, Denus TVR Parlemen melaporkan.
Terkait rancangan Undang-Undang Karantina Kesehatan, Badan Legislasi DPR RI menekankan perlunya sinergi dan koordinasi antar berbagai instansi terkait di bandara dan juga pelabuhan dalam melakukan pengawasan terhadap manusia maupun barang yang masuk dari luar negeri untuk mencegah masuknya virus maupun penyakit yang berbahaya ke Indonesia. Badan Legislasi DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Provinsi Sumatera Utara terkait pembahasan rancangan Undang-Undang Karantina Kesehatan. Dalam kunjungan kali ini, Badan Legislasi didampingi instansi terkait seperti Bea Cukai, Kementerian Perikanan dan Kelautan, Imigrasi, PT Pelindo I, dan PT Angkasa Pura II. Di Badan Legislasi melakukan diskusi terkait apa saja yang menjadi kendala di lapangan dalam persoalan karantina kesehatan. Anggota Badan Legislasi Ramson mengatakan harus ada sinergi dan koordinasi antar instansi tersebut dalam melakukan pengawasan dan penanganan kesehatan, khususnya hal-hal yang datang dari luar negeri. Sinergi atau keterpaduan antara institusi KKP dan juga Bea Cukai dan Imigrasi. Dan juga dalam proses jika terjadi ada yang potensial kena penyakit menular, itu diberitahu di lapangan bagaimana penanganannya selama ini dan apa peraturan-peraturan yang belum siap untuk mengadopsi ataupun membuat gerak dari pelaku-pelaku di lapangan itu untuk menyelesaikan persoalan itu. Itu menjadi referensi yang baik untuk RUU yang sedang kita mau proses penyelesaian ini. Anggota Badan Legislasi Nihayatul Mawfiro menambahkan harus ada dukungan dari pihak yang terkait dalam penyempurnaan rancangan undang-undang ini. Nihayatul menyoroti tentang penempatan kantor pengawasan kesehatan bandara yang berada di daerah seperti Kuala Namu yang menurutnya masih belum memadai. Oleh karenanya ia berharap pemerintah daerah, Dinas Kesehatan dan Angkasa Pura bisa menjalin koordinasi yang baik dalam rangka mendukung berjalannya rancangan undang-undang karantina kesehatan. Itu seperti itu, masih jauh dari layak. Nah, kita berharap sebenarnya ini bukan hanya isu yang harus dari KKP saja, tapi juga seluruh elemen dari pemerintah, dari Dinas Kesehatan, dan bahkan dari Angkasa Pura. Karena Angkasa Pura yang memiliki kewenangan atas pembagian tempat dan sebagainya di bandara. Itu yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kita nggak tahu nih, orang yang lewat situ nggak tahu nih kalau di situ ada ruang kesehatan. Karena memang namanya saja tidak ada, kalah dengan toko-toko yang di sampingnya yang sangat besar itu. Nah, bagaimana kita ingin menunjukkan dari sisi tempat saja kita sudah harus bisa menunjukkan bahwa kita ini serius nih ngurusin masalah ini. Gitu. Dari Provinsi Sumatera Utara, Dodi Muharam, TVR Parlemen melaporkan. Demikian Warta Parlemen kali ini, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda, saya Nandita Eriska, wassalam.